Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Islam dan Ulama TV. Tentunya semoga informasi yang kami sajikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan selamat menyaksikan. Tak ada suara yang lebih familiar lagi bagi kita yang muslim selain suara azan. Ya tentunya hampir tiap waktu para muazin akan melantunkan azan untuk mengingatkan kita jika waktu untuk menghadap Tuhan sudah tiba. Azan mungkin terdengar sesuatu yang biasa, hanya lantunan untuk mengajak beribadah. Namun di balik itu, ternyata azan menyimpan banyak sekali fakta yang mengejutkan. Faktanya, suara azan yang menurut kita sering bikin bete bagi yang malas ibadah, ternyata adalah penyelamat kita dari kematian. Hal-hal apa saja yang mengejutkan di balik untayan azan ini? Berikut ulasannya. Yang pertama, azan berhenti berkumandang, pastinya dunia akan kiamat. Azan adalah suruhan untuk beribadah, yang artinya jika tak digaungkan lagi, maka bisa disimpulkan tidak akan ada lagi orang-orang yang berbondong-bondong beribadah ke masjid. Intinya, tak ada azan berarti tidak ada yang namanya ibadah. Jika masa seperti ini sampai muncul, maka sepertinya hanya tinggal hitungan hari saja sebelum akhirnya kiamat kubro datang. Kiamat tidak akan pernah terjadi jika masih ada satu orang yang beribadah dan mohon ampun kepada Allah. Tanpa azan, kita analogikan jika sudah tidak ada lagi yang beribadah kepadanya, lalu tunggu apa lagi? Ketika Tuhan sudah menyaksikan sudah tidak ada lagi hambanya yang taat, maka saat itulah bumi akan dihancurkan. Fakta yang kedua, azan sejatinya tak berhenti berkumandang. Kita mungkin merasakan jeda dari azan, sholat duhur ke asar dan seterusnya ya. Padahal sejatinya azan sendiri tak pernah break alias terus dikumandangkan. Mekanismenya begini nih, rotasi bumi terhadap matahari akan mempengaruhi perubahan waktu. Ketika satu tempat selesai azan, maka waktu akan bergeser dan kemudian azan akan dikumandangkan di tempat lain yang berbeda di zona waktunya. Jadi bisa dibilang jika rotasi bumi kita diiringi oleh suara azan setiap saat. Ulama mengatakan tentang hal ini, jika azan sudah mengalami jeda yang lama dan tak lagi bersahutan, maka itulah tanda jika malaikat Israfil akan segera meniup sangkakalanya. Fakta yang ketiga, azan tidak hanya untuk sholat. Azan memang penanda waktu sholat, namun sejatinya penggunaan azan tidak hanya dalam satu hal ini saja. Ada berbagai kondisi tertentu yang kita disunahkan untuk mengumandangkan azan. Salah satunya ketika bayi baru lahir. Kita disunahkan untuk mengazani si bayi dengan tujuan agar kelak ketika memasuki umur dewasa, si anak ini akan tahu kewajibannya. Tak hanya ketika bayi baru lahir, ketika hendak dikuburkan jenazah juga harus diazani. Dan pesan yang tersiratnya adalah manusia harus tetap beribadah sampai ajal menjelang. Ini juga jadi pengikat kita jika suatu saat suara azan ini yang akan jadi bebunyian terakhir sebelum menuju ke kehidupan baru setelah kematian. Fakta yang keempat, azan sebagai ikrar kemenangan perang. Azan bisa pula dilambangkan sebagai persatuan kaum muslimin. Maka pada zaman Rasul, fungsi azan juga dipakai untuk memperkuat ukhuwah ketika akan melakukan perang. Terutama pada momen ketika muslimin berhasil mencatat sejarah yang mencengangkan. Salah satunya adalah peristiwa Fathul Makkah, di mana ini pertama kalinya Makkah dikuasai secara keseluruhan. Bilal bin Rabah pun diutus Rasul untuk naik ke Ka'bah dan kemudian mengumandangkan azan. Ada banyak peristiwa bersejarah lainnya tentunya ya, yang menunjukkan fungsi azan sebagai pemersatu umat Islam. Fakta yang kelima, pahala azan sangat-sangat besar.
Terlepas dari lantunan azannya seperti apa, yang jelas para muazin adalah orang paling beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, pahala mereka sangat banyak dan dijanjikan berbagai kebaikan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya para muazin itu adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Maksudnya, panjang leher itu menurut ahli tafsir adalah panjang pahala dan kebaikannya. Kaum muslimin, keuntungan menjadi muazin juga akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seorang muazin akan diampuni sejauh suara azan yang ia kumandangkan. Subhanallah. Begitulah derajat para muazin. Sangat rugi bagi mereka yang punya kesempatan tapi melewatkannya begitu saja. Ibaratnya kita diberi sebuah Lamborghini cuma-cuma, tapi tak kita ambil gara-gara kerjaan atau tidur siang. Kaum muslimin, inilah fakta-fakta mengejutkan tentang azan. Keberadaannya adalah tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kemusnahannya adalah kehancuran dunia. Juga tentang pahala azan yang luar biasa meskipun amalannya sendiri tidak terlalu berat. Tentang azan ini Rasul menyinggungnya lagi dalam sebuah hadis. Beliau berkata, sekiranya orang-orang mengetahui akan rahasia keutamaan azan dan shaf pertama, niscaya mereka akan berebutan meraihnya meski dengan cara merangkak.